1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Malati Soleha, mahasiswa PPG Makanan dan Akhlak batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasim dengan nomor induk mahasiswa 254060613356. Pada hari ini, Senin tanggal 10 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Darussalam, Desa Tanjung, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Kelas 7 dengan materi Asmaul Husna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nampaknya kurang semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Dan kelas dipimpin Siap, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali bertemu dalam proses belajar hari ini. Semuanya kembali dalam kelas yang berbahagia. Di kelas 7, siapa yang tidak hadir nak pada hari ini? Dewi. Oh, ada yang tidak hadir ya, Dewi. Kenapa Dewi? Sakit. Berarti selain Dewi hadir semuanya. Bisa. Anak-anak, sebelum belajar, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, ada yang tahu itu Asmaul Husna? Asmaul Husna. Ada yang namanya Husna di sini? Tidak, sebab katanya ada ya Husna. Husna itu artinya baik. Kalau Asma ismi, kan ada tuh ismika. Berarti Asmaul Husna, nama yang baik. Di pembelajaran hari ini, tujuan belajar itu adalah yang pertama meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Tapi poin hari ini cuma ada 3, yakni Asmaul Husna Al-Aziz, Al-Ad, dan Al-Qayyum. Kemudian meneladani sifat-sifat Allah. Kemudian menguraikan Asmaul Husna dan mengajikan fakta dan fenomena yang berhubungan dengan Asmaul Husna Al-Aziz, Al-Ad, dan Al-Qayyum. Baiklah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran ini, coba anak-anak perhatikan ada itu di slide poin buat materi tentang Asmaul Husna. Mari kita lihat ada buat yang pertama kita lihat sini surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Coba Ibu minta dia bacakan surah Al-Hasyr.
Kemudian ada pengertian di situ. Gua bacakan Putri pengertiannya, Bu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha menguasai sekalian alam, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengurangi keselamatan, yang Maha memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari segala yang mereka. Baiklah, setelah kita melihat tadi surat An-Nas ayat 22 dan 24 sampai 24, di situ juga ada pengertian yang sebagaimana kawannya sudah membacakan tadi, dan Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Coba perhatikan di depan, ada yang dibuat Asmaul Husna. Seperti yang awal tadi, apa itu Asmaul Husna? Kalau dari bahasa, nama yang baik. Oke, perhatikan. Nomor 1. Pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik dan terindah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya itu ada 99. Mungkin ada yang apa dari lagunya itu? Al-Qadim, Al-Malik, Al-Qudus, 99. Mungkin ada yang belum. Ya, tapi tahu kan? Rahman, Ar-Rahim, dan sebagainya. Menggambarkan kesempurnaan, keagungan, sifat-sifatnya yang maha agung. Seperti Ar-Rahman itu maha pengasih, Al-Malik maha merajai, dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut tidak sama dengan manusia. Itu tidak sama dengan manusia. Sebab Allah berbeda dan tak serupa dengan manusia. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 10, guru katakanlah surah Allah atau surah Ar-Rahman, yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholat
dapat dicapai mengalahkan segala sesuatu kemudahan bagi makhluk. Makna dan implikasi tadi. Kekuatan mulia mutlak Allah tidak dapat dikalahkan dan siapapun apapun kekuatannya adalah tertinggi. Kita bisa coba karena gunung meletus, nah itu kuasanya ya, kuasa bisa meletus, tsunami dan sebagainya. Oke, kemudian penerapan dalam kehidupan, hindari kesombongan. Dari sifat hadis itu hindari kesombongan. Karena Allah yang Maha Kuasa, dia tidak sombong. Dia tahu bahwa dia ini hanya ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Pertama, hindari kesombongan. Kemudian kita itu berserah diri, tawakal kepada Allah. Yang kedua itu Al-Ad. Al-Ad adalah salah satu asmaul husna yang indah yang berarti Maha Adil. Yang pertama tadi dia Maha Kuat, yang kedua ini dia Allah itu Maha Adil. Bahwa Allah adalah sumber keadilan mutlak yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tahu nggak tempatnya itu adalah adil. Kalau kita mengotak-otakkan, kita tak adil ya. Kalau kita sesuai dengan tempatnya, itu Maha Adil. Memberikan hak setiap makhluk dengan sempurna, tidak zalim, manusia itu mengajarkan bersikap lurus, tidak memihak sebelah, ya, itu adil. Terus penerapannya meluruskan dalam memperlakukan semua ciptaannya dengan adil sesuai kehendaknya yang sempurna, tidak kurang dan tidak lebih. Oke, lanjut. Al-adil implementasi dalam kehidupan. Hukum dan pemerintahan memutuskan perkara dengan adil. Contoh, hakim. Nah, tahu hakim? Tahu hakim itu harus adil. Kalau dia ingat bahwa Allah itu Maha Adil, dia tidak akan bersikap curang. Nah, itu harus adil sebagai hakim. Oke? Kalau sudah jelas, saya contoh untuk adil tadi, Maha Adil, tidak memihak ya nak ya. Allah itu adil lah pada kita. Dia ciptakan manusia serupa dengan istimewanya dia. Kalau kita kekurangan, kita ada kelebihan, ya bisa kan? Oke. Terus Al-Qayyum. Al-Qayyum itu nama indah yang berarti Maha Mandiri. Dia tidak butuh siapapun. Nah, dia mandiri, Maha mengurus segala makhluknya. Terus menerus dia sampai tanpa membutuhkan siapapun karena dia itu Maha Mandiri. Terus berdiri sendiri, tidak berbantuan dan tidak tergantung kepada siapapun. Implementasinya mandiri dalam kehidupan itu saja itu dalam dalil, terus menjadi pribadi yang tidak merepotkan orang lain. Nah, itu kita harus mengenal sifat Qayyum itu tidak merepotkan kawan-kawan. Kira sekarang kamu perhatikan gambar berikut ini. Cekap dulu ibunya dulu. Gambar apa nak? Fenomena alam. Fenomena alam apa itu? Masukkan di situ. Gunung, bulan seperti gerhana gitu ya. Itu termasuk contoh dari Al-Aziz, dari Maha Kuasa kesempurnaan. Yang menciptakan langit dan bumi. Oke.
Oke, selesai. Berarti jadi untuk hari ini tadi Al-Aziz, Al-Ahad, dan Al-Qayyum. Al-Aziz itu apa tadi? Al-Aziz Maha Perkasa. Al-Ahad Maha Adil. Al-Qayyum Maha Berdiri Sendiri, ya, mandiri. Bagus. Oke. Masih selesai. Setelah ini Ibu mau bagikan kalian dalam
Makhluk